Warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Wow. Kita ketemu lagi di hari ini ya. Di hari yang cerah ini, yang sangat memusingkan kepala. Sumpah pusing banget. Tidak ada pemasukan. Kita jualan online, semua orang jualan online. Semua dirumahkan, semua juga jualan online. Semua jual makanan. Sementara kita menyewa tempat yang lain, tidak sewa tempat, jadi harganya boom, murah. Sedangkan kita banyak sekali yang dipikirkan. Jadi perangnya di situ lagi ya. Masalah di harus jualan online dan kita main promo dan tidak ada keuntungan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi, yang penting kita bisa menyambung hidup. Tapi tetap juga, ya Allah, kenapa pandemi ini? Semoga cepat berlalu lah ya. Dan hari ini sudah mau mendekati akhir-akhir PPKM darurat yang sangat memusingkan, yang sangat merugikan sekali buat semua orang. Bukan buat saya aja, buat semua orang, tidak terkecuali. Ya. Tapi saya tidak tahu ya bagi yang berseragam. Tapi ya menurut saya mereka sih masih dibiayai negara, paling tidak mereka digaji. Saya kalau tidak bergerak, saya kalau tidak jualan, saya tidak dapat penghasilan dan tidak bisa menafkahi keluarga saya. Tapi ya mau tidak mau kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Oke. Jadi aku mau coba-coba lihat di sini ada penularan ya COVID-19 atau PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak. Nah, itu pertanyaannya. Ya. Di sini aku akan melihat ya. Biasa kita berselancar di dunia sosial media terutama di YouTube. Aku mau coba-coba buka itu, kemarin aku nemuin dan hari ini aku mau bahas. Itu ada, bukan kemarin. Aduh, saya langsung ngeblank ini, bukan kemarin. Tadi beberapa jam yang lalu teman-teman editor tuh dapat dan kita sharing, ini nih bisa nih informasi banget buat seluruh warga Indonesia lah ya, yang belum menonton, yang belum tahu, terutama untuk subscribernya Mas Bray. Yuk kita lihat yuk, mau tahu videonya nih, Mas Bray bukakan. Tapi ini cuplikan ya, Mas Bray ambil dari Kompas. Ini saudara, masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berakhir jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Namun Presiden menyebut pelonggaran baru akan dilakukan jika penularan COVID-19 rendah. Kemarin Indonesia bahkan kembali mencatatkan angka kematian akibat COVID-19 tertinggi, tidak hanya di tanah air tapi di seluruh dunia dengan 1.338 orang meninggal dunia. Banyak, Bray. Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah. Jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini. Sinyal kuat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat disampaikan Presiden dalam forum arahan virtual kepada para kepala daerah yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden Senin malam. Presiden meminta para kepala daerah fokus dan bertanggung jawab mengendalikan pandemi di daerah. Pasalnya penularan varian baru COVID-19 membuat akhir pandemi di tanah air sulit diprediksi. Akhir dari pandemi ini
belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta. 3 hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru lagi, dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Senin kemarin tercatat 34.257 penambahan kasus baru positif COVID-19 di tanah air dan 1.338 orang meninggal dunia. Ini menjadi angka kematian tertinggi, tak hanya sepanjang sejarah pandemi tanah air, tetapi juga menjadi angka kematian harian tertinggi di dunia. Meski kemarin angka kasus harian tampak menurun drastis, sejatinya temuan kasus positif jumlahnya sebanding dengan jumlah tes yang dilakukan. 16 Juli, 179.216 orang yang dites, ditemukan 54.000 kasus positif. 17 Juli dari 188.551 orang yang dites, ditemukan 51.952 kasus positif. 18 Juli dari 138.175 orang yang dites, ditemukan 44.721 kasus positif. Dan 19 Juli, kasus harian memang turun menjadi 34.257, namun jumlah orang yang dites terendah dalam 2 pekan, yakni hanya 127.461 orang. Epidemiolog menilai situasi ini masih berbahaya jika PPKM darurat tidak diperpanjang. Dari sisi test positivity rate kita yang terus meningkat ini menunjukkan situasi masih mengkhawatirkan. Dan kalau kita tidak perpanjang, artinya berbahaya. Kemudian kalau dikatakan PPKM ini gagal, saya tidak setuju. Ya, kasusnya memang meningkat ya, karena ini namanya juga motif jenuh akan meningkat memang. Ya, namun stabilnya angka reproduksi ini menunjukkan ada efektivitas dari PPKM darurat ini. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai harus ada evaluasi jika PPKM darurat akan diperpanjang, karena aturan saat ini memberatkan masyarakat. Kalau situasinya seperti ini, kita harus mendengarkan suara masyarakat. Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM-nya diperpanjang tapi polanya seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, maka harus soft. Pertama softnya begitu. Makannya boleh, nggak boleh aja. Baru boleh makan. Tapi kita akan kasih peringatan, kalau kamu kayak akan cabut dari lain. Sebelumnya, Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat meminta maaf jika pelaksanaan PPKM Darurat belum maksimal. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Permohonan maaf Luhut ternyata juga diikuti Menteri BUMN Erick Thohir. Kami Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Karena sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi percayalah, dengan segala kekuatan yang kita punya, baik secara korporasi maupun juga yang dinamakan tadi, pelayanan publik, kita berusaha sekeras-kerasnya. Untuk mengatasi tekanan ekonomi masyarakat akibat PPKM darurat, pemerintah memastikan akan menambah anggaran perlindungan sosial senilai 39,19 triliun rupiah. Anggaran itu meliputi bantuan beras 10 kg kepada 18,9 juta keluarga penerima manfaat, juga bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah harus menjamin bantuan sosial dan bahan pokok yang disiapkan benar-benar tersalurkan pada mereka yang membutuhkan dan bukan menjadi bahan bacakan di atas penderitaan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Oke,
Itu tadi ya Mas Bray dapat dari channelnya Kompas TV. Ya, gimana ya? Yang jelas ini harus diturunkan. Memang sulit ini masalahnya sulit. Sudah berbagai macam cara semua dilakukan. Cuma memang belum ketemu aja polanya, metode yang tepat. Berbagai macam cara. Dan kembali lagi sebenarnya, kembali ke warganya, kembali ke masyarakat Indonesianya itu mau tidak diajak bener, mau tidak diajak sehat, mau tidak kita kembali ke normal gitu loh. Jangan sampai diperpanjang lagi lah. Ya semoga nanti presiden kita Pak Jokowi dan jajarannya sampai ke bawah, ke pemerintah daerah, ya wali kota, gubernur, bupati, terutama di Kalimantan Timur, di Balikpapan, ya tolonglah, tolong kami. Ya kami bekerja, betul-betul bekerja dulu, baru kami bisa mendapatkan hasil ya buat keluarga di rumah dan buat karyawan. Jadi dipikirkanlah peraturan itu, berbijaksanalah. Tapi kembali lagi, kami hanya mengikuti apa peraturan dari pemerintah. Saya kembalikan lagi. Itu aja, Bray. Terima kasih. Video untuk reaction saya hari ini. Silakan kalian berkomentar. Yang jelas, berbijaksanalah pada saat kalian berkomentar. Ya, itu aja, Bray. Semoga tidak diperpanjang. Semoga sehat Indonesiaku. Assalamualaikum.